Salam teman-teman, selamat ketemu lagi di malam ini bersama Empu. Dan pada malam ini Empu juga sedang mengerjakan sarung mandau. Ini teman-teman bisa melihat masih belum selesai, jauh sekali, yaitu khusus mandau tempilan ulu tunggur. Jadi ada beberapa mandau lagi yang mau dikerjakan, ini juga. Terus ada yang ini, teman-teman bisa lihat itu, ini juga mau dikerjakan. Dan bersama adik ipar saya juga membuat sarung mandau tempilan pesanan dari saudaraku. Tak lupa di sebelahnya ini ada bos besarnya Empu lagi menyaksikan Empu bekerja, karena kalau di dalam bekerja ini Empu harus berhati-hati, kalau enggak bos besar akan mengasih teguran kalau belum jamnya istirahat. Itu bos besar. Salam. Oke, cuma bercanda. Jadi menanggapi dari request atau pertanyaan dari saudaraku, sore tadi ada yang bertanya, dan pertanyaan ini pertanyaan yang menurut Empu bagus. Dari sisi positifnya, Empu sangat suka sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, yaitu Empu Gelol, saya kepingin bertanya, mohon maaf Bang ya, jangan tersinggung, karena saya benar-benar kepingin tahu dan bertanya, apakah penampilan seperti Empu yang memakai kalung-kalung manik seperti yang Empu pakai seperti ini, itu memang diharuskan bagi semua orang Dayak? Apakah orang Dayak harus berpenampilan seperti itu, Empu? Itu pertanyaannya. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu, masa orang-orang tua zaman dulu masih hidup sebelum adanya kita, memang kurang lebih hampir semua, tidak semua, hampir semua, mereka berpenampilan yang sangat unik. Salah satu contohnya seperti yang Empu pakai pada saat ini. Dan manik-manik yang Empu pakai ini adalah memang manik tua, sudah lama sekali, bukan barang baru seperti itu. Jadi memang seperti inilah penampilan orang tua zaman dulu. Artinya kurang lebih seperti ini. Ya berbagai macam kalung manik, kadang ya macam-macam seperti itu. Dan itu kehidupan mereka di masa itu. Lalu untuk pada saat ini, kita Dayak pada saat ini yang ada yang lahir di zaman baru, yang era modern serba maju, istilahnya di zaman milenium ini, serta memasuki tahun 2021 ini. Selamat tahun baru buat semua temanku. Jadi tidak diharuskan itu, karena tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk kita orang-orang Dayak harus berpenampilan seperti Empu. Enggak, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, itu ada yang pakai, ada yang enggak. Ketika orang tersebut adalah penggiat seni, pengagum seni, atau pencinta seni budaya Dayak yang kepingin berpenampilan seperti ini, nggak ada masalah. Atau seandainya dia memang orang Dayak, dia tidak suka memakai pakaian yang seperti Empu pakai ini, juga nggak ada masalah, karena hal-hal semacam ini tidak ada keterikatan, tidak ada semacam teguran atau ini harus seperti ini, enggak. Nah, jadi Empu berpenampilan seperti ini adalah panggilan jiwa Empu sendiri, adalah keinginan Empu. Empu sangat senang berpenampilan seperti ini. Nah, itu seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk menjawab dari request atau pertanyaan saudara. Empu memang kan senang seperti ini itu. Dan ini adalah merupakan salah satu ciri khas Empu di dalam seni dan budaya yang pastinya. Bukan berarti Empu berpenampilan seperti ini sumpamanya Empu ini menakut-nakuti orang segala macam atau berbuat hal yang negatif. Enggak, tetap Empu hanya sebatas karena Empu adalah orang seni
dan budaya seperti itu. Sama saja seumpamanya, kenapa sih para seniman itu selalu berambut gondrong? Nah itu ya kebetulan itu para seniman itu memang banyak berambut gondrong. Terus mereka yang rambut pendek gimana? Seumpamanya mereka punya kemampuan berkarya seni, apa itu bukan dikatakan seniman? Mereka seniman juga. Karena mungkin saja mereka tidak menyukai rambut gondrong. Nah itu, jadi memang seperti itulah, kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi tetap kembali ke cerita awal bahwa untuk berpakaian seperti yang Empu pakai ini itu tidak diharuskan. Seperti itu untuk menjawab request atau pertanyaan dari saudaraku yang ada. Selain itu ada juga teman-teman atau saudaraku yang bertanya kepada Empu Gelol masalah sosok pengelima Dayak atau pengelima Dayak itu seperti apa di zaman dulunya. Empu kepingin tahu. Sebenarnya hal ini sudah Empu ceritakan di konten Empu sebelumnya itu, tapi mungkin harus Empu ceritakan lagi sedikit ya, buat teman-teman yang belum mengetahuinya, agar ini hanya sebatas ilmu. Tapi jangan juga apa yang disampaikan ini dianggap benar 100%, dianggap akurat seperti ini. Sumpamanya orang muda, enggak. Ini hanya sedikit gambaran, kira-kira seperti itu, tapi enggak jauh. Pengelima Dayak ini, Dayak benua khususnya, pengelima Dayak benua, pengelima atau pangalima atau pemanuk atau ulut jani terap atau ulut mata tahan pasat di dalam bahasa benua. Nah ini adalah memang bukan orang sembarangan, dan dia dari kecil tertempa memang sudah adalah orang yang pemberani. Salah satu contoh, dia nakal, suka berkelahi, pekerjaannya hari-hari itu suka berkelahi, suka melawan orang yang lebih tua. Setelah dia besar, karena dia adalah orang yang berani, dia nggak takut terhadap apa saja. Kemudian dia mulai melakukan pertapaan, bertapa, mengaji, menuntut ilmu kepada orang tetua-tetua yang di luar dari kampungnya. Seumpamanya ada orang mempunyai kesaktian ilmu mandraguna yang dianggap sakti, maka dia akan berkaji. Biasanya orang-orang semacam ini, di samping dia memang bertapa, dia berguru bukan hanya kepada satu orang, bisa sampai 20 orang, 30 orang, 40 orang, gurunya banyak. Nah, jadi dia mempunyai ilmu yang tinggi. Karena ilmunya tinggi, masyarakat di kampungnya banyak yang segan, banyak yang takut. Takut karena apa? Takut karena sifat dulunya. Mungkin saja dia ada orang yang bandel, nggak bisa ditegur, segala macam. Nah itu. Jadi ketika kampungnya itu di dalam masalah besar, seumpamanya bunyi benua itu senuku, senerak, mulut Bali, artinya kampungnya diserang oleh orang lain, oleh suku lain, maka dia yang lebih dulu melakukan sebuah perlawanan, dia yang lebih dulu melakukan pertempuran, melakukan peperangan. Itu terserah dia mau didampingi oleh saudaranya yang lain, Dayak yang lain di kampungnya, boleh, enggak pun enggak ada masalah, karena bagi prinsip seorang panglima itu dia sendiri pun nggak ada masalah. Seperti itu, nggak ada masalah. Itu sebab orang-orang yang seperti ini biasanya di samping dia memang sakti mandraguna, dia tidak takut akan mati. Itu seperti itu falsafahnya. Nah, inilah salah satu contoh gambaran pengelima di masa lalu, di masa lampau. Seperti itu. Dan dia memang sakti,
Terus mandau juga sering orang bilang mandau terbang. Bukan mandaunya yang terbang. Kalau di dalam konteks kami orang suku Benua, empu buka-bukaan saja, bukan mandaunya yang terbang, tetapi orangnya yang tidak kelihatan membawa mandau, jadi terkesan terbang. Tapi itu zaman dulu. Pada saat ini mungkin saja itu merupakan suatu cerita saja, merupakan suatu legenda yang sering diceritakan oleh tetua-tetua yang ada, tokoh-tokoh adat yang ada, bercerita kepada anak-anak muda agar bisa tahu. Inilah ceritanya orang tua zaman dulu, bahwa memang orang tua zaman dulu memang mempunyai kesaktian yang memang tiada tara, memang seperti itu. Nah itu. Nah, terus empu gimana kok bisanya dia mati? Ya karena dia mati, terbunuh, dia akan ketemu atau menemukan lawannya memang seimbang. Sumpamanya dari kampung ini, sungai ini yang paling sakti, kemudian berhadapan dengan yang ini, atau si penyerang itu juga orang sakti, ya macam-macam bentuknya seperti itu. Nah, terus ada juga teman yang bertanya, kalau memang orang Dayak Benua ini atau Dayak zaman dulunya banyak sakti, kenapa Indonesia bisa dijajah oleh Belanda, empu? Nah, itu kan, nah, itu sering sekali ditanyakan kepada empu. Agak sulit empu menjawab. Kadang-kadang empu menjawab seperti ini, nggak seperti itu. Tapi oke, empu akan menjawab pertanyaan dari saudaraku. Di zaman dulu orang memang sakti, memang punya ilmu mandraguna. Kenapa? Ketika Belanda masuk, sumpamanya di zaman itu, Belanda itu tidak diperangi oleh orang Dayak secara 100%. Memang ada daerah-daerah tertentu, artinya Belanda itu mengalami posisi yang terancam. Namun ada daerah-daerah tertentu yang justru Belanda ini akrab dengan suku Dayak setempat. Nah itu. Dayak di zaman dulu, mohon maaf, seperti kami orang Benua di zaman dulu, para tetua leluhur kami dulu, tidak mengerti kalau itu penjajah. Apa sih Indonesia itu? Jujur saja, apa sih Indonesia itu? Nggak ngerti. Yang dia tahu apabila orang datang ini, entah Belanda entah siapa saja, datang ke Lou, laminnya, kampungnya, dan membuat masalah, seumpamanya mengganggu di sana, membuat keributan, membuat suatu perkara yang cukup berat, seumpamanya mengganggu anak gadis di kampungnya atau hal-hal lainnya, maka orang ini di dalam hukum orang Benua harus dipenggal kepalanya, dibunuh, terserah mau dia siapa. Nah, itu. Dan hal semacam inilah yang dijaga oleh Belanda di kala itu. Itu makanya itu di zaman itu banyak sekali di daerah orang kita Benua atau rumpun kita Luangan, terutama mereka kita dari Regen Tatau ini, yang masuk di dalam catatan zona merah oleh Belanda. Belanda nggak berani masuk karena kalau masuk di sini bahaya ini. Nah ini bisa bermasalah. Nah itu salah satu contoh gambaran bahwa kita orang Dayak ini di zaman itu tidak mengerti kalau Belanda itu adalah penjajah dan apa itu Indonesia. Banyak yang belum tahu ya artinya Indonesia itu apa. Memang pada saat ini kita orang-orang Dayak, termasuk empu sendiri yang hidup di zaman ini, kita tahu apa itu Indonesia. Nah itu ya kan, kita ngerti bahwa kita yang bernegara, kita adalah berbendera merah putih, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang satu dengan pulau-pulau yang ada menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia bernaung di dalam bendera merah putih. Kalau zaman dulu orang tua nggak tahu, jangankan itu, di kampung kita orang Dayak aja di zaman itu banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jangankan zaman itu, zaman sekarang ini saja orang-orang kita masih ada yang belum bisa bahasa Indonesia. Itu. Ditanya aja apa itu Indonesia, dia juga bingung apa itu Indonesia. Saya nggak tahu itu Indonesia. Indonesia itu di sebelah mananya. Nah itu di sebelah kampung kita yang mana. Nah ini untuk menjawab request pertanyaan dari teman semua. Kenapa waktu itu penjajah datang Dayak, ya kan, hanya sebagian Dayak yang benar-benar yang ada yang ngerti.
kemudian ikut berperang juga, kebanyakan yang nggak ngerti, terutama kita orang benua ini di dalam menghadapi perlawanan daripada penjajah ini untuk memerdekakan Republik Indonesia. Itu setelah itu lama kelamaan mulailah muncul, malum Belanda ini kan datang lama sekali, mulailah muncul di era-era berikutnya, tapi masih di dalam ruang lingkup kekuasaan Belanda serta dekat dengan peralihan dengan Jepang di zaman itu. Sudah mulai ada yang ngerti. Nah itu makanya itu muncul beberapa sosok nama orang-orang benua yang pernah ikut berperang mempertahankan Republik Indonesia. Nah itu pun nggak usah menyebutkan nama, nggak enak itu, tapi itu ada tercatat di dalam buku. Itu ada berapa orang benua yang memang ikut berperang di zaman itu. Itu, tapi nggak semua, masih banyak yang nggak ngerti. Nah itu untuk menjawab request atau pertanyaan dari saudaraku yang ada, teman-temanku yang ada. Dan bukan hanya orang benua saja di zaman itu yang banyak melakukan pertempuran terhadap penjajah ini. Yang paling ekstrim di zaman itu ketika Jepang masuk. Itu Jepang masuk ke Kampung Dayak karena mereka membawa sifat yang seperti itu, kurang bersahabat, maka Jepang ini banyak menjadi korban orang Dayak dibanding Belanda. Kalau Belanda nggak seberapa. Itu kalau Jepang paling banyak di mana-mana. Jepang di dataran benua, itu di daerah Bentian, banyak kepala-kepala Jepang yang dipenggal di sana. Itu buat saudaraku ketahui. Mungkin hanya itu saja yang dapat Empu sampaikan, dan seperti biasa mohon maaf, semoga saja ini menjadi ilmu yang berguna, bermanfaat, sedikit cerita dari Empu. Dan tetap Empu berharap ini adalah sedikit cerita yang belum lengkap, tetap harus saudaraku, teman-temanku semua yang melengkapi ceritanya tentang sejarah kita suku Dayak pada umumnya. Hanya itu saja buat kita semua. Tak lupa Empu ucapkan buat saudaraku di mana saja suku Dayak di seluruh Kalimantan, serta saudaraku bangsa Indonesia, serta saudaraku di Malaysia, seperti biasa, salam hormat Empu untuk kita semua. Salam budaya dan tabe. Amin.